Baik Kak, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Kak karena sudah bersedia untuk melanjutkan sesi kedua konseling hari ini. Baik Kak, saya lanjut. Apakah Kak Ulil dalam menjalani pertemanan itu cukup baik atau pernah bermasalah dengan teman atau kerabatnya? Kalau dalam pertemanan sih jujur, alhamdulillah beberapa tongkrongan Kak Ulil tidak pernah merasakan ada keganjalan yang bernilai negatif di dalam tongkrongan Kak Ulil. Dan sejauh ini alhamdulillah dalam circle pertemanan Kak Ulil itu semuanya baik-baik saja, dan sejauh ini juga tidak pernah terjadi konflik antar teman ke teman lainnya begitu. Oke Kak, apakah Kak Ulil mempunyai relasi atau teman yang cukup banyak? Kalau teman yang cukup banyak ya tentunya alhamdulillah, karena di beberapa tahun lalu itu Kak Olil kan menyandang gelar sebagai juara pertama di provinsi pada saat pemilihan duta tersebut. Nah, di setiap kabupaten itu kan terdapat beberapa utusan. Tentunya relasi yang saya dapatkan di dalam yayasan tersebut itu sangat besar, karena ketika saya contohnya ini ingin berkunjung ke Kabupaten Bantaeng, tentunya saya cuman mengambil handphone saya lalu saya mengatakan di dalam grup saya bahwasanya saya akan ke Banteng tanggal sekian, dan tentunya teman-teman saya yang saya temani bersaing pada saat itu dia merespon dengan baik. Wah, kami sediakan rumah, kami sediakan makanan apa segala macam, dan itu adalah salah satu relasi yang sangat baik yang saya dapatkan sejauh ini gitu. Oke Kak, berarti teman-teman Kak Ulil cukup care terhadap Ya Kak Ulil. alhamdulillah care banget. Apakah Kak Ulil mempunyai sahabat? Kalau sahabat ya, Kak Olil mempunyai seorang sahabat, 4 orang sahabat, dan alhamdulillah di mana Kak Olil ini memang bersahabat pada saat kelas 2 SD sampai sekarang, dan tidak pernah mendapatkan konflik sedikit pun begitu. Oke, berarti Kak Ulil sangat masih menjalani hubungan yang baik dengan teman SD-nya. Baik Kak, baik, pertanyaan saya ini cukup privasi. Maaf jika Kak Ulil merasa tidak nyaman. Baik, apakah Kak Ulil mempunyai pasangan mungkin? Kalau sekarang sih alhamdulillah masih belum. Kak Olil tidak mempunyai pasangan sama sekali. Oke Kak, baik Kak, Kak Ulil itu kan sudah menjalani pekerjaan yang dimana dari kelas 2 SMA. Baik, Kakak Ulil ini apa alasannya ini untuk memilih pekerjaan perusahaan? Alasan saya memilih untuk menjadi seorang pengusaha itu karena apa ya, saya itu tipikal orang yang selalu memiliki target tersendiri. Contohnya, oh tahun ini saya harus punya brand seperti ini, tahun depan bagaimana brand saya supaya bisa berkembang, dan tahun depannya lagi bagaimana saya bisa memiliki di luar sana banyak cabang-cabang lainnya, sehingga apa ya, brand saya ini bisa dapat berkembang tidak hanya di daerah saya sendiri, tapi kalau perlu berkembang di daerah orang lain bahkan sampai ke mancanegara begitu. Baik Kak, berarti Kak Ulil ini mau mengembangkan. Ya betul sekali, apalagi dalam hal bisnis begitu. Ya Kak, baik Kak Ulil, cara Kak Ulil mempromosikan brand Kak Ulil itu seperti apa? Ya dengan cara menggunakan media sebaik mungkin. Nah, media ini merupakan salah satu alat tercanggih menurut saya untuk memasarkan produk ataupun brand yang kita miliki, dan media ini merupakan alat yang sangat ampuh untuk menyampaikan kepada khalayak di luar sana bahwasanya oh memang brand ini berkualitas begitu dan dapat dipercaya dan baik untuk dibeli begitu. Oke Kak, apakah Kak Ulil cukup puas dengan pekerjaan yang Kak Ulil jalani sekarang? Kalau mengenai puasnya mungkin masih kurang, karena kan Kak Ulil ini tipikal orang yang selalu terus mencari tantangan yang lebih besar lagi dibanding hal-hal sebelumnya begitu. Baik Kak, apakah pendapatan Kakak ini cukup sesuai dengan kerja keras Kak Ulil atau bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini kalau pendapatan sih masih aman dan tidak di bawah
apa ya Kak Olil yang inginkan. Istilahnya pendapatan Kak Olil itu alhamdulillah di atas, tidak pernah mengalami penurunan sejauh ini begitu. Dan dia itu masih bertahan sejauh ini. Baik Kak, jadi bagaimana Kak Ulil mengelola keuangan Kak Ulil gitu? Cara Kak Olil mengelola keuangan Kak Olil yaitu menggunakan barang yang betul-betul yang Kak Olil butuhkan begitu. Karena banyak generasi di luar sana yang cuman hanya melihat tahun ini trennya ini, tahun ini trennya ini, dan saya harus memiliki hal seperti ini. Kak Olil tidak tipikal orang yang tidak seperti itu. Ketika Kak Olil contohnya bulan ini Kak Olil harus punya buku, dan ini kan buku berguna bagi diri Kak Olil. Jadi usahakan kita itu membeli barang yang betul-betul memiliki banyak dampak negatif dan betul-betul bisa menopang untuk apa kita 5 tahun ke depan, mau jadi apa kita di 2 tahun ke depan begitu. Jadi kesimpulannya itu belilah barang yang betul-betul dibutuhkan. Jangan beli barang karena hanya ingin dikatakan bahwasanya dia punya ini begitu. Oke baik Kak. Apakah Kak Ulil cukup puas dengan menjalani pekerjaan yang Kak Ulil jalani sekarang? Alhamdulillah sangat puas. Oke Kak, baik. Pertanyaan saya selanjutnya itu apakah Kak Ulil pernah melamun atau kayak menghayalkan sesuatu? Kalau masalah melamun sih jarang sih, mungkin pernah, tetapi kalau dikatakan sering itu tidak. Tetapi apa ya, selama pertemanan Kak Olil itu masih aman-aman saja, selama kedua orang tua Kak Olil masih sehat walafiat, apalagi saudara-saudara Kak Olil itu masih sehat, ya Kak Olil itu merasa dunianya Kak Olil itu baik-baik saja begitu. Oke baik Kak. Apakah Kak Ulil ini tipe orang yang suka keluar rumah atau lebih suka berdiam diri di rumah? Kalau saya jujur tergantung situasinya, karena saya itu punya prinsip saya harus keluar rumah harus mendapatkan 2 poin tersebut, yaitu link dan money begitu. Oke Kak, apakah dalam relasi Kak Ulil itu saling tolong menolong? Dan kalau masalah saling tolong menolong sih alhamdulillah ya, saya berteman rata-rata begitu. Kita itu terapkan simbiosis mutualisme, sama-sama membutuhkan dalam hal pertemanan itu sendiri gitu. Baik Kak, apakah Kak Ulil sendiri tuh cukup percaya diri terhadap diri sendiri? Kalau tentang percaya diri ya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri begitu. Berarti Kak Ulil ini percaya dengan diri sendiri? Betul sekali. Apalagi Kak Ulil sudah banyak relasi yang Kak Ulil jalani begitu. Baik Kak, apakah Kak Ulil ini ada masalah dalam bergaul? Kalau masalah dalam bergaul sejauh ini sih tidak, semua aman-aman saja. Dalam gitu. kuliah mungkin Kak? Kalau dalam kuliah pada waktu itu ya mungkin ada beberapa masalah tugas-tugas kuliah. Itu termasuk salah satu masalah sih menurut saya. Tetapi sering berjalannya waktu saya jalani dengan ikhlas, tabah, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Baik, kalau masalah dengan dosen Kak pernah atau tidak? Kalau bermasalah dengan seorang dosen sih jujur tidak pernah. Baik Kak, apakah Kak Ulil pernah merasa iri dengan pencapaian dari teman Kak Ulil? Kalau sejauh ini Kak Olil tidak pernah sih merasa iri. Cuman ketika Kak Olil lihat anak muda di luar sana yang notabene-nya mereka itu seumuran dengan saya, yang tentunya sih Kak Olil paling jadikan dia sebagai batu loncatan Kak Olil. Istilahnya gini, ketika dia memperoleh usaha di umur 22 tahun, ya Kak Olil selalu berpemikiran bagaimana cara Kak Olil juga bisa memperoleh usaha itu dengan usia Kak Olil yang Kak Olil miliki, yang dimana notabene-nya Kak Olil sekarang berusia 22 tahun dan sebentar lagi Kak Olil akan memasuki usia 23 tahun begitu. Jadi lebih tepatnya Kak Olil menjadikan orang itu sebagai batu loncatan atau motivator sendiri bagi Kak Olil begitu. Baik Kak Ulil, apakah Kak Ulil senang jika Kak Ulil itu menjadi pusat perhatian mungkin? Kalau senangnya alhamdulillah senang sih, selagi itu di dalamnya terdapat dampak positif yang baik ya sangat senang. Baik Kak, kedepannya apakah Kak Ulil berpikir untuk mencari pekerjaan selain pengusaha atau mungkin
ingin kerja di tempat lain gitu Kak? Kalau masalah kedepannya, selain menjadi seorang pengusaha, tentunya Kak Olil juga ingin menjadi seorang dosen juga, karena menurut Kak Olil itu pekerjaan yang paling mulia yaitu memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan ilmu itu sendiri. Jadi di sisi lain ketika bisnis Kak Olil itu aman, Kak Olil juga ingin menjadi seorang pengajar yang baik, menjadi seorang motivator yang baik, terutama bagi para pemuda-pemudi yang di luar sana, begitu. Baik Kak, apa Kak Ulil pernah terfikirkan untuk melanjutkan S2 Kak Ulil? Kalau sejauh ini Kak Ulil tidak pernah memikirkan untuk melanjutkan S2 Kak Ulil, tetapi tahap per tahap seperti yang tadi saya katakan, ketika semuanya bisnis Kak Ulil berjalan dengan lancar, ya mungkin di situ Kak Ulil bisa mengambil suatu tindakan untuk melanjutkan pendidikan S2 Kak Ulil untuk menjadi seorang dosen dan menjadi seorang promotor yang baik kepada generasi-generasi yang membutuhkan, begitu. Baik Kak, apabila ada yang sesuatu yang tidak diinginkan seperti karir Kak Ulil itu terhambat oleh satu hal, apa yang kau lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Ya, dengan cara mengevaluasi diri, karena menurut saya itu segala permasalahan itu solusinya adalah evaluasi, untuk merombak kembali hal-hal apa yang menjadi hambatan sehingga pekerjaan atau bisnis itu sendiri terhambat. Nah, maka dari itu kita tentu evaluasi diri untuk bagaimana cara mengupgrade diri kita kembali, bagaimana cara mengupgrade usaha itu kembali agar terus mengalami perubahan yang sangat baik dan tidak mengalami penurunan kembali, begitu. Apakah Kak Ulil telah merasa telah mencapai apa yang Kak Ulil inginkan, atau mungkin Kak Ulil kedepannya ini akan mencapai hal-hal yang baru lagi? Kalau sekarang sih Kak Ulil belum mencapai poin intinya untuk masalah itu, tetapi untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi itu ya Kak Ulil harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai goals yang Kak Ulil harus raih selama ini. Baik Kak, bisa diceritakan contohnya itu seperti apa? Contohnya di mana kan alhamdulillah di tahun 2021 itu Kak Ulil mempunyai brand, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, dan impian Kak Ulil itu ke depannya bagaimana brand Kak Ulil itu bisa berkembang tidak hanya di daerah saya sendiri di Kabupaten Bulukumba, tetapi bagaimana cara saya melakukan promotor dan edukator yang baik agar bisnis ini bisa berkembang di semua kabupaten, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ketika itu berjalan, apa salahnya sih ketika bisnis itu berjalan lalu kita tidak bisa membangun lagi wadah ataupun bisnis-bisnis lain yang bisa membawa bisnis kita ke luar negara itu sendiri. Jadi impian Kak Ulil itu bagaimana Kak Ulil membangun sebuah bisnis tidak hanya berkembang di daerah Kak Ulil, tetapi bisa juga berkembang di daerah lain, gitu. Apakah Kak Ulil pernah mendapatkan kendala saat mempromosikan brand-brand Kak Ulil? Ya, tentunya sih pernah mengalami penipuan juga pernah satu kali, dan itu merupakan salah satu pengalaman yang Kak Ulil sangat jadikan pembelajaran, begitu. Baik Kak, bisa diceritakan itu kenapa bisa dapat kena musibah penipuan? Apa mungkin Kak Ulil kurang teliti atau? Iya, betul sekali. Mungkin hal itu terjadi karena saya sendiri kurang teliti dan saya juga terlalu mempercayai orang sehingga hal itu terjadi. Karena pada saat itu saya beli barang, habis saya transfer uangnya, 3 hari kemudian orang itu hilang kabar. Nah, jadi itu menurut saya salah satu halangan atau kendala yang Kak Ulil pernah alami sejauh ini. Apakah Kak Ulil mencari tahu orang yang Jujur sih pernah mencari tahu, tetapi dia itu pandai dalam menggunakan sosial media. Jadi mungkin saking pandainya mereka itu Kak Ulil tidak bisa mendapatkan orang itu sekarang di mana, orang itu berdomisili di mana, dan orang itu identitasnya sekarang di mana. Jadi
tetap Kak Ulil berpegang prinsip dengan agama Kak Ulil sendiri, yaitu agama Islam, yang mungkin ini adalah salah satu bahan ujian atau cobaan. Kak Ulil kembalikan lagi kepada yang di atas begitu. Baik. Apa kau suka ketika diberikan pertolongan atau kau yang lebih suka ketika menolong Kalau saya seseorang? jujur lebih suka menolong seseorang begitu. Baik kak. Tadi kakak telah jelaskan kalau kakak ini dapat motivasi ya. Baik kak, apakah kakak ini punya motivasi untuk saya kak dalam memilih pekerjaan ke depannya? Motivasi untuk ini bukan untuk hanya kamu saja, tetapi untuk para generasi di luar sana. Motivasi yang kalian harus pegang itu yaitu yakin dan percaya bahwasanya itu keberanian itu akan membuka banyak pintu. Jadi poin intinya yaitu berani begitu. Oke kak. Baik, dalam pekerjaannya Kak Ulil ini, apakah Kak Ulil ingin membuka usaha di luar negeri atau? Ya, sering berjalannya waktu ketika seperti tadi yang saya katakan, ketika bisnis Kak Ulil, usaha Kak Ulil itu sudah berkembang luas, ya tentunya Kak Ulil ingin brand Kak Ulil atau usaha Kak Ulil itu berkembang juga ke mancanegara begitu. Baik kak, apakah tujuan kedepannya Kak Ulil ini adakah tujuannya untuk endorse? Ya, kalau masalah endorse sih sudah berjalan beberapa orang yang saya endorse, dan alhamdulillah setelah saya melakukan pengendorsan itu tersebut, usaha saya ya selain banyak diketahui oleh orang-orang di luar sana, ya banyak juga orang yang DM Instagram Kak Ulil bahwasanya oh dia tertarik dengan brand yang saya miliki, dia tertarik dengan produk yang saya jual begitu. Baik kak, apa Kak Ulil suka tidak bisa melawan emosi Kak Ulil atau sering temperamen? Kalau saya orangnya sih tipikal orang yang bisa melawan ego sendiri begitu. Jadi bisa dikontrol. Ya, bisa mengontrol. Baik kak, apakah Kak Ulil punya kayak trauma begitu? Kalau masalah trauma sih sejauh ini tidak ya. Semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berarti aman-aman saja. Masih Kak? aman. Baik kak, apakah Kak Ulil punya orang yang bisa dianggap orang terpercaya dalam hidup Kak Ulil? Kak Ulil punya Teman begitu? teman. Oke kak. Baik kak, jadi Kak Ulil ini sedang menjalani bisnis. Iya, betul sekali. Yang bisnisnya ini sudah berkembang cukup Iya, pesat. lumayan. Jadi Kak Ulil tinggal mengembangkan lebih luas lagi Ya, bagaimana sekali. ke depannya. Baik kak, apakah Kak Ulil ini punya cita-cita yang lain mungkin selain perusahaan? Saya ingin mengkaji lebih jauh. Kalau cita-cita selain di dunia bisnis itu, Selain dari ingin menjadi dosen kak, apa yang paling kau inginkan dari kecil mungkin? menjadi seorang miliarder sih. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, berarti dari pengusaha mau jadi miliarder. Ya, betul sekali. Oke kak, baik Kak Ulil, kalau boleh tahu apa hal-hal yang paling menyulitkan Kak Ulil ketika masih berkuliah di S1 Hukum? Hal yang paling menyulitkan itu masalah kadang waktu begitu. Kadang waktu karena Kak Ulil juga tinggal jauh pada saat itu, dari kampus ke jarak tempat tinggal Kak Ulil itu memakan waktu sampai setengah jam begitu. Oh, berarti cukup lama. Cukup lama dan cukup jauh ya. Apakah Kak Ulil sering terlambat ke kampus? Kalau masalah terlambat sih pernah beberapa kali, tapi kalau masalah keseringan itu tidak. Oke kak, mungkin dari jawaban-jawaban Kak Ulil ini cukup sudah menyimpulkan semua dari apa yang saya inginkan kak. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin ada evaluasi dari Kak Ulil untuk kedepannya bagaimana saya dalam memilih pekerjaan mungkin.
Kalau masalah evaluasi dan evaluasi diri itu yang bisa saya Kak Ulil berikan kepada Anda yaitu 3 poin. Bagaimana cara Anda bisa menjadi seorang promotor yang baik, bagaimana cara Anda bisa menjadi seorang edukator yang baik, dan bagaimana cara Anda bisa menjadi seorang inisiator yang baik. Yakin dan percaya bahwasanya ketika Anda bisa memegang ketiga poin ini dan melaksanakan 3 poin ini, yakin dan percaya bahwasanya Anda bisa mengalami perubahan diri yang lebih baik lagi begitu. Terima kasih Kak motivasinya. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali. Baik Kak, selamat pagi. Bagi. Selesai.